Shalom, selamat pagi Jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, menikmati kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Menikmati kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online, tetapi kami percaya Roh-Mu bekerja untuk kami. Siapa yang belajar giat, siapa yang belajar rajin, merekalah yang akan menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kami. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus punya pengertian bahwa Allah menciptakan alam semesta ini untuk dinikmati oleh anak-anaknya. Dan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk disengsarakan, bukan untuk hidup gagal, bukan untuk hidup yang terus mengalami kesulitan, tetapi Allah menciptakan manusia agar manusia menikmati apa yang telah diciptakannya dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya manusia itu menikmati berkat-berkat yang luar biasa? Allah memberikan buku panduan, yaitu Alkitab. Kalau ingin damai, ada panduannya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah siapkan. Kamu kepengen apa? Kepengen doamu dikabulkan? Ya, ada pedomannya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Bapakku akan memberikannya kepada kamu. Nah, jadi buku panduan ini penting sekali supaya kita dapat meminta, menikmati apa yang Allah janjikan. Nah, sekali lagi hari ini kita akan belajar tentang menikmati kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Kita akan mempelajari sejarah dari seorang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Seorang yang terlupakan oleh keluarganya, tetapi menjadi perhatian Allah. Luar biasa. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 10-12. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia.
Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud adalah seorang anak yang dilupakan atau tidak dianggap penting bagi keluarganya. Sehingga pada saat Samuel datang ke rumah Isai akan mengadakan korban bakaran, Daud tidak diundang. Daud tidak disuruh pulang. Padahal ada sesuatu yang penting. Anak Isai akan diurapi. Salah satu anak Isai akan diurapi. Anak pertama lewat, Tuhan mengatakan bukan. Anak kedua lewat, bukan. Sampai dengan anak ketujuh lewat, Tuhan mengatakan tidak ada. Samuel bingung. Katanya ke rumah Isai. Katanya disuruh ke rumah Isai. Sekarang di rumah Isai tidak ada orang yang diurapi. Maka Samuel tanya kepada Isai, kamu masih punya anak enggak? Oh, masih satu yang bungsu. Dia hanya penggembala. Ya, coba dipanggil. Dipanggillah Daud. Apa yang terjadi? Tuhan memilih Daud. Begitu lewat, Samuel dibisiki sama Tuhan, yaitu yang harus kamu urapi. Akhirnya Daud diurapi. Pengurapan itu merupakan satu hal yang istimewa. Di Israel, di orang Yahudi urapi itu kalau tidak jadi imam, ya jadi raja. Tetapi selesai diurapi, Daud juga kembali menjadi gembala. Kakak-kakaknya menjadi prajurit, tetapi Daud tetap menjadi gembala. Harusnya Daud merasa bangga karena dia dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Tetapi tidak. Daud orang yang rendah hati. Daud orang yang tidak sombong. Daud orang yang menerima apa adanya. Yang penting dia hidup dekat Allah. Nah, ini kenapa Allah memilih Daud. Karena ada sifat, ada karakter yang luar biasa di dalam pribadi Daud. Selain itu, dia tidak memikirkan macam-macam, dia hanya menyembah Allah tiap hari. Di tengah penggembalaan domba, dia ambil kecapi, dia memainkan kecapi, dia memuji Allahnya yang luar biasa. Di saat ada serigala, di saat ada beruang yang ingin makan, singa yang ingin makan dombanya, Daud maju sebagai pahlawan. Dia mengalahkan apa yang menjadi musuh, apa yang menjadi musuh dari domba-dombanya. Jiwa kepahlawanannya ada, kerendahan hati ada, lalu tidak sombong ada, nerimo ada. Sehingga sifat yang seperti ini dibawa terus dalam hidup Daud. Dikembangkan dalam hidup Daud. Suatu saat Daud diutus oleh orang tuanya untuk kirim makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berjuang melawan Goliat. Daud nurut, dia bawa bekal, dikirimkan kepada kakaknya, dan dia mendengar Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dihina oleh orang yang namanya Goliat. Jiwa kepahlawanannya muncul. Dia ngomong sama kakak-kakaknya, kakak enggak berani melawan. Oh, enggak berani. Itu orangnya raksasa, itu orangnya tinggi besar. Lebih besar Allahku. Aku akan maju melawan dia. Singkat cerita, Daud melawan Goliat.
Daud menang. Proses pertama dilalui oleh Daud. Dia memenangkan perang melawan Goliat. Akhirnya diangkat menjadi kepala prajurit. Akhirnya diangkat menjadi menantu Saul. Dan dia hidup di kerajaan. Hidup di kerajaan, dia tetap rendah hati. Hidup di kerajaan, dia masih nerima. Tidak macam-macam. Allah mulai bekerja di dalam pribadi Daud. Dia tampil sebagai prajurit yang luar biasa. Diangkatlah menjadi panglima. Diangkat jadi panglima pun dia masih tetap rendah hati. Dan dari kerendahan hati inilah Allah memproses Daud. Daud sudah diurapi. Tapi 25 tahun dari pengurapan belum memiliki jabatan yang hebat. Ya baru menjadi panglima. Padahal pengurapan itu raja. Dan saat ini Daud dikejar-kejar oleh Saul. Di dalam pengejaran inilah muncul kehebatan Daud dan muncul pribadi Daud yang luar biasa. Dia setiap kali perjalanan, dia setiap kali memutuskan sesuatu, dia tanya pada Allah, Tuhan, aku harus bagaimana? Dia pada lembah Adulam, di gua Adulam, ketemu dengan prajurit Saul. Tuhan berbicara, jangan kau bunuh Saul. Sudah, ambil aja minumannya. Sobek aja, potong aja punca jubahnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah Daud. Sehingga Allah senang melihat pribadi yang luar biasa. Nah bagaimana saudara dengan kehidupan kita? Daud dari orang yang tidak dianggap oleh orang tuanya, tetapi dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena punya jiwa, karena punya karakter yang luar biasa. Dia rendah hati, dia taat pada Tuhan, dia tetap patuh pada perintah-perintah Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Sehingga ada satu kesempatan yang luar biasa. Dia dapat menikmati kemurahan Allah sepanjang hidupnya. Ya. Jadi menikmati kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Itulah Daud. Kesaksian Daud ditulis dalam Mazmur 23. Yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Seorang raja yang besar. Seorang yang memenangkan berbagai macam pertandingan. Tetapi masih berani menyerahkan hidupnya untuk digembalakan Tuhan. Dan di dalam Mazmur itulah Daud mengatakan, walaupun aku harus hidup di bawah lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkatmu, sebab gadamu yang menghibur aku. Bukan kata orang yang menghibur, tapi firman Tuhan yang selalu memberikan penghiburan. Sehingga dalam ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat yang ke-6, dia mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi yang mengikuti Daud hanya kebajikan dan kemurahan Allah. Mengikuti kehidupan Daud seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, nikmati kemurahan Allah ini seumur hidup. Walaupun Daud harus mengalami pengejaran, kemurahan Allah mengikuti Daud. Dan ini yang harus kita nikmati. Tidak semua jemaat
dapat menikmati kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Hanya orang-orang tertentu, orang yang memiliki karakter seperti Daud. Taat pada Allah, tidak sombong, rendah hati, dan memiliki hubungan dengan Allah, dengan hubungan yang dekat. Dialah yang terus diizinkan Allah, diberi oleh Allah kemurahan yang terus mengikuti kehidupannya sampai akhir nanti. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Saat ini Engkau memberkati kami dengan firman yang seperti Daud ini, Tuhan. Dengan firman yang Kau berikan kepada kami, pengetahuan yang luar biasa yang Allah katakan di dalam firman-Mu. Ajari kami untuk mentaati, ajari kami untuk belajar seperti Daud, sehingga kemurahan Allah selalu ada di setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah menikmati ibadah online. Sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun mari dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini alangkah bijaksananya kalau kita masih membawa masker di tengah-tengah keramaian. Sangat bijaksana. Yang kedua, ibadah Haleluya GBS Palur sudah mengalami ibadah on-site, tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi sekolah Minggu. Jam 9 ibadah raya, selesai ibadah raya, ibadah muda remaja. Yang kedua, ibadah online terus jalan. Doakan supaya guru sehat, alat awet, semangat kita melayani dengan apa yang kita bisa. Yang ketiga, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Dan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Permata dan juga ibadah cabang. Juga jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum ikut, silakan ikut, lapor kepada panitia agar kita dapat difasilitasi. Nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami di dalam beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan bangsa dan negara kami aman, damai, sentosa. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Berkati beliau dari atas sampai bawah, presiden, wakil, dan presiden yang terpilih. Bapa, Engkau akan pimpin, berkati. Berkati dalam tugas-tugasnya, sehingga negara kami kedapatan maju dan aman. TNI, Polri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan kami masih menyatukan hati berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang membutuhkan jamahan. Ibu Gito yang kakinya sakit. Pak Tris yang cuci darah. Ibu Mbing yang ingatannya sudah berkurang. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Dan Pak Ishak yang lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja saat ini. Tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami bersyukur. Kau telah jamah Pak Gito. Engkau telah jamah saudari kami Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang.
sehingga mereka telah Kau sembuhkan dan mereka akan menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun Engkau telah membuka tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tangga-Mu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan-Mu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidup-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.